Jika kita ingin mendapatkan buah yang banyak, ya, kita harus bisa mengatur percabangan, terutama cabang tersier, bisa tumbuh rata sehingga pertumbuhan tersier-tersier yang kita rawat itu tumbuhnya nanti bisa merata, besarnya sama dan banyak. Jika tidak kita kontrol, maka pertumbuhan tidak akan seimbang sehingga percabangan tersier kita nih pertumbuhannya kurang bagus. Lalu bagaimana perawatan serta perencanaan agar mendapatkan cabang-cabang tersier tumbuh bagus dan nantinya kita mendapatkan buah yang banyak dan kualitas yang istimewa. Takkan lelah aku memujamu hingga akhir nafasku. Takkan letih aku kan menanti hingga aku mati. Takkan hilang rasa sayangku pada dirimu, dan takkan mati rasaku ini untuk dirimu. Cintai aku seperti ku mencintaimu, sayangi aku seperti ku menyayangimu, karena dirimu yang ku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal. Pada video kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman semua pemirsa channel Petani Hidroponik Comal, terutama bagi teman-teman yang pemula dan juga teman-teman yang telah membeli bibit dari kami dan saat ini sudah mulai perawatan. Alangkah baiknya saya beritahukan agar tanaman tersebut nantinya bagus, pertumbuhan bagus, buah banyak. Yang perlu diperhatikan adalah perencanaan dan perawatan. Jika kita ingin merawat tanaman anggur, harus benar-benar kita tahu niat kita itu nanti tanaman anggur kita mau kita buat sistem seperti apa. Jika sistem para seperti ini, usahakan nantinya kita akan membentuk tersier-tersier yang berasal dari tunas air. Nantinya kita rawat agar cepat terjadi pembentukan, karena kalau kita menggunakan tunas bat itu lama. Alangkah baiknya kita gunakan tunas air sebagai tersier awal sehingga pertumbuhan tanaman anggur kita cepat besar dan cepat tumbuh bagus serta bisa cepat berbuah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya buat seperti ini itu bertujuan agar teman-teman yang membeli bibit dari channel Petani Hidroponik Comal, ya, itu sudah punya gambaran. Nanti tanaman anggur saya mau saya buat seperti ini kok. Nah, seperti itu. Ketika kita merawat tanaman anggur, ya, usahakan kita harus mengontrol pertumbuhan. Ya, ini yang saya jelaskan yaitu sistem para agar teman-teman tahu dan juga sekaligus memberitahu bahwa apa itu tunas bat dan apa itu tunas air. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman yang keder dan bingung ketika kita melakukan pembuahan karena belum paham persis mana tunas air dan mana tunas bat. Nah, serta kita harus menjaga pertumbuhan.
pertumbuhan itu jangan langsung dibiarkan panjang, jangan. Alangkah baiknya ketika kita membentuk cabang sekunder, kita hentikan di sini seperti ini. Ini contohnya ya. Ketika kita hentikan, maka pertumbuhan tersier akan segera mungkin cepat tumbuh ya. Nah, ini saya gunakan tunas air dan di bawahnya tunas batnya ya. Nah, tidak saya gunakan tunas bat karena apa? Kalau saya gunakan tunas bat lama. Dan lebih baik kita gunakan tunas air untuk membentuk tersier agar tanaman ini cepat tumbuh besar, subur ya. Dan nantinya kita juga cepat membuahkan. Kalau kita menggunakan tunas bat, saya sarankan itu lama sekali. Alangkah baiknya gunakan tunas air untuk membentuk tersier-tersier yang akan kita pelihara untuk proses pembuahan. Nah, ini cabang sekundernya ya. Dan ini yang di samping kanan kiri itu adalah cabang tersier seperti ini. Nah, ini cabang tersiernya seperti ini ya. Dan ini sekundernya. Nah, seperti ini. Ini kalau tidak saya kendalikan pertumbuhannya, nanti pertumbuhannya tidak seimbang dan pertumbuhan yang kecil-kecil seperti ini itu nanti ketinggalan. Ya, ketinggalan karena apa? Karena nutrisi akan terus mengalir pada cabang-cabang yang bongsor seperti ini. Dan ini saya jelaskan lagi buat teman-teman agar lebih paham. Ini yang disebut tunas air ya. Tunas air akan tumbuh dulu seperti ini. Ini tunas air ya. Tunas air dan yang di bawahnya ini adalah tunas bat. Dan ini tersier ya, tersier. Dan kita pelihara, biasanya tunas bat tidak akan pecah jika tunas air tidak dibuang. Maka dari itu ini adalah biasanya untuk pola teknik pembuahan. Jika kita ingin membuahkan hasil yang bagus, maka tunas air harus kita buang dan tunas bat kita pelihara. Dan ini saya ulang lagi, ini daun, ya ini daun, dan di atas daun itu nanti akan tumbuh tunas air. Nah, tunas air harus kita buang jika kita ingin memecahkan tunas bat. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, harus tunas airnya harus dibuang. Ya. Pembuangan tunas air itu dilakukan di cabang tersier dan di cabang primer. Jika di cabang sekunder jangan ya, jangan dibuangi. Banyak kan orang kalau nggak paham kita bicara tunas air, nanti tunas airnya dibuang semua ya, repot. Contohnya seperti ini, setelah potas pucuk kita buang, bertujuan tunas bat ini nanti tumbuh besar dan pecah membawa bunga. Nah, seperti ini ya buat teman-teman, semoga sangat paham sekali karena ini saya terapkan dengan pelan-pelan. Nah, tunas air dibuangi dan tersisa tunas bat. Tunas bat tidak akan tumbuh duluan ya jika ada tunas air. Maka dari itu buat patokan teman-teman untuk mengetahui tunas air itu ya seperti ini. Ketika tumbuh bongsor, maka tunas air akan tumbuh terlebih dahulu ya. Jika kita ingin mengendalikan atau membuahkan, maka tunas air itu harus dibuang. Tetapi jika teman-teman ingin menjaga tunas batnya tidak terburu-buru pecah ya, tidak terburu-buru pecah, maka harus kita jangan dibuang semua, akan tetapi kita sisakan yaitu sekitar 1 atau 2 daun. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini akan saya buang, tidak semua. Bertujuan apa? Bertujuan bat itu nantinya terjaga dan tidak pecah, berarti saya sisakan 1 atau 2 daun seperti ini sehingga mata bat tidak cepat pecah dan juga mata bat tidak mudah mengering ya. Nah, tapi jika kita ingin membuahkan ya kita ambil semua seperti ini. Ini contoh loh ya. Ya, ini contoh buat pemahaman. Jika kita ingin melakukan pembuahan, maka kita buang semua. Tunas air biasanya kalau tanaman sudah generatif itu juga memberi kode, dia juga bisa mengeluarkan bunga, akan tetapi bunganya itu tidak istimewa ya. Bunganya itu tidak istimewa.
lebih bagus yaitu kita rawat batnya. Nah, ini berlaku di cabang tersier ya. Berlaku di cabang tersier seperti ini. Bukan di cabang sekunder. Ini yang saya bahas cabang tersier. Jangan salah paham ya. Jika kita ingin merawat tunas bat tidak mudah cepat pecah, maka kita tahan, kita sisakan yaitu 1-2 daun. Bertujuan apa? Bertujuan yaitu tadi yang di ujung ini kan pertumbuhannya belum maksimal, belum nyampe ya. Dia masih kecil-kecil. Maka ada beberapa cabang biasanya itu yang pertumbuhannya sangat menonjol. Maka kita harus hentikan seperti ini. Ya, sampai batas yang kita inginkan. Kalau sudah melewati batas, maka kita lakukan pemangkasan. Bertujuan apa? Bertujuan nutrisi tertahan di situ dan akhirnya berbalik dan mengalir pada cabang-cabang yang ketinggalan atau cabang-cabang yang tertinggal. Nah, ini tujuannya seperti itu untuk mengontrol nutrisi pada tanaman anggur harus kita kendalikan seperti ini. Ini buat pemula ya, buat pemula yang kemarin sudah banyak sekali pesan bibit, membeli bibit dari petani hidroponik Comal, dan ini teknik-teknik yang harus dipahami, yang harus diketahui dan yang harus kita rencanakan sebelum kita mempunyai pandangan tentang pembuahan. Maka kita setelah menanam harus kita tahu ini tanaman mau saya buat sistem apa. Jika ingin membuat sistem teralis ya nanti akan saya buatkan video khusus dan saya kirimkan pada teman-teman. Dan jika kita ingin membuat sistem para-para, saat ini yang saya bahas adalah sistem para-para. Ini ada 2 tersier yang sangat pertumbuhannya bongsor, maka akan saya lakukan pemangkasan bertujuan nutrisi mengalir pada cabang-cabang yang pertumbuhannya terlambat. Semoga video yang saya bagikan ini saya ulas dengan tuntas, semoga teman-teman paham dan bisa dimengerti. Dan nanti jika ada waktu akan saya jelaskan bagaimana jika kita ingin mengatur dan mempersiapkan sistem teralis ya. Cukup sekian video saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak jelas, kita bisa diskusi di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.